namaku Arlina. Aku tumbuh di keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Sejak kecil, aku dan kakakku, Dita, sangat dekat. Perbedaan usia kami hanya 2 tahun. Dia selalu jadi pelindungku, pembelaku, bahkan guru kecilku dalam banyak hal. Saat aku jatuh, dia yang pertama menarikku bangkit. Saat aku menangis, dia yang pertama menghapus air mataku. Kami bukan hanya saudara, tapi juga sahabat. Ketika kami dewasa, kehidupan membawa kami pada jalan masing-masing. Aku bekerja sebagai perancang interior, sedangkan Dita menjadi guru TK. Kami sama-sama menikah di usia pertengahan 20-an. Suamiku, Raka, adalah pria kalem dan sederhana. Ia teknisi mesin yang dulu memperbaiki AC di kantorku. Sementara itu, suami Dita, Arfan, adalah seorang manajer toko elektronik di pusat perbelanjaan kota kami. Pernikahanku berjalan dengan damai. Raka bukan sosok romantis, tapi ia bertanggung jawab dan penyabar. Ia tak banyak bicara, namun selalu menemaniku di saat sulit. Aku merasa cukup dan bersyukur. Begitu pula dengan rumah tangga Dita dan Arfan. Mereka terlihat bahagia, apalagi setelah kehadiran seorang anak perempuan cantik bernama Naila. Aku mencintai Naila seperti darah dagingku sendiri. Bahkan Dita sering bercanda bahwa aku adalah ibu kedua Naila karena hampir setiap akhir pekan aku mengajak Naila menginap di rumahku. Hubungan kami berempat, aku, Dita, Raka, dan Arfan, sangatlah akrab. Kami sering liburan bersama, makan malam bersama, atau sekadar nonton film di rumah. Kadang, saat aku sibuk kerja, Dita sering mampir ke rumahku untuk menitipkan Naila. Kadang juga, Raka menjemput Naila dari sekolah jika Dita sedang mengajar lembur. Semuanya terasa alami. Kami percaya satu sama lain. Dita, kakakku, adalah tipe wanita yang ceria dan terbuka. Ia sering bercerita soal rumah tangganya, tentang suaminya yang kadang cuek, tentang capeknya mengurus anak kecil, dan tentang keinginannya untuk liburan berdua tanpa anak. Aku selalu jadi pendengar setia, sambil kadang tertawa geli dengan celetukannya yang kocak. Sedangkan Raka, suamiku, lebih banyak diam. Tapi aku tak mempermasalahkan itu. Diamnya adalah bentuk ketenangan. Aku percaya ia setia dan mencintaiku, meski ia jarang mengatakan langsung. Suatu hari, Dita mengajakku makan siang bersama di sebuah restoran kecil dekat tempat kerjaku. Kami berbincang seperti biasa, namun wajahnya tampak sedikit lesu. Aku butuh liburan, Lin. Aku capek banget, katanya seraya memainkan sendok di tangannya. Liburan aja, Dit. Sama Arfan. Atau sama Naila juga sekalian, biar suasana baru. Dita mendesah, aku pengen banget liburan berdua sama Arfan. Udah lama kita nggak punya waktu berdua. Tapi Naila selalu nempel. Aku mengangguk, paham maksudnya. Coba kamu ajak Arfan pergi, dan Naila biar nginep di rumahku. Aku senang kok jagain dia. Wajah Dita langsung cerah. Serius? Kamu mau jagain Naila selama 3 hari? 3 hari? Emangnya mau kemana? Ke Jogja. Rencana sih, naik mobil aja, tapi belum fix. Aku tertawa, wah, asyik dong. Santai aja, Naila pasti betah sama aku. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Raka tampak seperti biasa. Tenang, diam, dan perhatian secukupnya. Bahkan, 2 hari sebelum Dita dan Arfan berangkat, Raka mengajak aku makan malam di luar. Katanya, ia ingin menghabiskan waktu denganku sebelum harus lembur kerja 2 malam ke depan karena proyek besar. Maaf ya, sayang. Mungkin aku pulang larut beberapa hari ini, katanya sambil menyuapiku sepotong ayam bakar. Aku mengangguk, tak pernah menaruh curiga. Malam sebelum kepergian Dita, ia menelponku. Suaranya ceria. Akhirnya jadi juga nih ke Jogja. Makasih ya, Lin, udah mau jagain Naila. Besok pagi jam 7 aku antar ke rumahmu ya. Siap. Hati-hati di jalan. Jangan lupa kirim foto-foto liburannya ya. Iya dong. Biar kamu iri, sahutnya sambil tertawa. Keesokan harinya, Naila datang dengan ransel kecil dan boneka kesayangannya. Ia langsung memelukku erat. Bunda Lina, aku nginep 3 hari ya, ah? Aku tertawa dan mengangguk. Iya sayang, 3 hari aja.
Nanti kamu main sama tante banyak banget. Dita dan Arfan tampak terburu-buru, katanya sudah telat dari jadwal. Aku melambai, mereka melambaikan tangan sambil tersenyum dari dalam mobil. Dan itu adalah terakhir kalinya aku melihat mereka hidup-hidup. Malam harinya, aku duduk di ruang tamu bersama Naila yang sudah tertidur di pelukanku. Aku sedang menonton TV sambil mengecek jadwal kerja esok pagi saat teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, sapaku. Ini dengan keluarga dari Nyonya Dita dan Ten Raka? Aku mengernyit. Saya adik Dita. Ada apa ya? Dita dan Raka mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur tol arah Jogja. Kami dari Rumah Sakit Bakti Mulia. Mohon bisa datang secepatnya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Maksudnya, mereka kenapa? Suara di ujung sana terdengar berat. Kami mohon ibu tenang. Tapi mereka berdua dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Aku tak mampu berkata apa-apa. Tubuhku lunglai. Telepon jatuh dari tanganku. Naila terbangun. Bunda Lina, kenapa? Aku hanya bisa memeluknya erat dan menangis. Dunia runtuh malam itu. Dua orang yang paling aku cintai, kakakku dan suamiku, pergi untuk selamanya dalam satu waktu. Dan mereka meninggal bersama. Dalam satu mobil. Dalam satu perjalanan. Hari itu langit seolah ikut berkabung. Awan mendung menggantung rendah, seakan menekan dadaku yang sudah sesak oleh duka. Aku duduk di bangku rumah sakit dengan tangan yang gemetar. Di pelukanku, Naila memeluk bonekanya erat. Matanya bingung, polos, tak tahu bahwa kedua orang yang paling ia cintai di dunia ini telah pergi untuk selamanya. Petugas rumah sakit datang menghampiri, memberikan beberapa dokumen dan meminta kami ke bagian forensik untuk identifikasi. Benar, ini jenazah atas nama Dita Rahmawati dan Raka Pratama, tanya perawat itu lembut. Aku mengangguk dengan air mata yang tumpah tak terbendung. Tubuhku seperti tak punya tenaga. Jantungku berdetak pelan namun menyakitkan. Jenazah mereka terbaring berdampingan. Wajah mereka tenang, seolah hanya tertidur. Tapi luka-luka dan lebam pada tubuh mereka adalah saksi bisu kecelakaan maut itu. Mereka meninggal bersama di mobil yang sama dalam perjalanan yang katanya mereka jalani secara terpisah. Kenapa bisa mereka satu mobil? Pertanyaan itu terus menggerogoti pikiranku. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin mereka kebetulan bertemu di jalan. Mungkin Arfan mendadak batal ikut dan Dita minta ditemani oleh Raka. Mungkin, dan mungkin. Tapi hatiku berontak. Semua itu tak masuk akal. Setelah semua proses identifikasi selesai, aku pun menghubungi Arfan, suami kakakku. Namun telepon itu tak akan pernah terjawab. Karena ternyata, Arfan tidak pernah ikut dalam perjalanan itu. Ia sudah lebih dulu mengurus perceraian diam-diam dengan Dita 2 bulan sebelumnya. Surat perceraian itu baru ku ketahui ketika aku bertemu dengan orang tua Arfan saat proses pemakaman. Dia tidak cerita, Lin, tanya ibu Arfan sambil menangis. Arfan sudah pisah rumah dengan Dita. Mereka sudah tak tinggal bersama sejak 2 bulan lalu. Dunia seketika berputar. Aku merasa pingsan di tempat. Kakakku telah bercerai? Lalu kenapa dia tak pernah bilang? Kenapa dia bilang ingin liburan bersama suaminya? Dan kenapa yang bersamanya justru suamiku? Di pemakaman, banyak yang datang, termasuk rekan kerja dan tetangga. Tangis pecah di mana-mana. Tapi tangisku berbeda. Tangisku bukan hanya karena kehilangan, tapi karena keraguan dan tanda tanya yang menusuk-nusuk pikiranku. Malam hari setelah pemakaman, aku pulang ke rumah. Rumah itu terasa begitu sepi. Sunyi. Tidak ada suara Raka yang biasanya mengetik laptop di ruang tengah. Tidak ada aroma minyak kayu putih yang biasa ia oleskan di pundakku tiap malam saat aku kelelahan. Tidak ada. Aku duduk di kamar, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Air mataku mengalir deras. Di sisi lain dinding, Naila sudah terlelap di kamar tamu. Aku ingin memeluknya, tapi aku juga takut memeluk kebenaran. Keesokan harinya, aku dipanggil ke kantor polisi untuk mengambil barang-barang pribadi korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Di antara barang itu, ada tas kecil milik Raka dan ponsel milik Dita. Hatiku berdebar saat melihat ponsel itu. Entah kenapa, aku merasakan dorongan kuat untuk membukanya.
Untuk mencari jawaban yang tak kunjung terucap, aku menyalakan ponsel Dita. Untungnya tidak terkunci. Begitu masuk, notifikasi pesan dan foto bermunculan. Beberapa dari pesan itu berasal dari nomor Raka. Hatiku mencelos. Dengan jari yang bergetar, aku membuka percakapan mereka. Dan saat itulah, dunia runtuh seutuhnya. Raka, aku sudah booking villa yang kamu suka. Dekat pantai, bisa lihat sunset dari balkon. Dita, kamu memang paling ngerti aku. Maaf ya harus terus sembunyi dari Arlina. Raka, aku juga nggak enak. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tanganku gemetar hebat. Nafasku tercekat. Aku membuka galeri foto. Di sana, foto mereka berdua, tersenyum, berpelukan di sebuah villa, seperti sepasang kekasih yang baru menikah. Tubuhku lemas. Aku merasa ingin muntah. Kakakku dan suamiku, mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka menjalani hubungan diam-diam di belakangku. Tangisku pecah. Kali ini tak ada yang bisa menghentikannya. Aku berteriak dalam hati. Ingin memukul tembok, membanting semua benda di kamar. Tapi aku hanya terjatuh di lantai, menggenggam ponsel itu erat, dan menangis sejadi-jadinya. Mereka berkhianat. Orang yang paling aku percaya, yang paling aku cintai, justru adalah dua orang yang paling menusukku dari belakang. Aku ingin marah, ingin membenci, ingin menghapus semua kenangan tentang mereka. Tapi setiap kali aku mengingat wajah kecil Naila, semua itu luluh kembali. Malam itu, aku masuk ke kamar tempat Naila tidur. Ia masih terlelap dengan bonekanya. Aku duduk di tepinya, mengelus rambutnya. Maafkan aku ya, Naila, bisikku. Dunia ini kejam. Tapi kamu nggak salah. Kamu tetap anak yang aku cintai. Besoknya, aku kembali membuka isi ponsel Raka. Sama seperti ponsel Dita, di sana tersimpan pesan, catatan, dan jadwal liburan mereka. Semua itu semakin menguatkan satu hal yang tak ingin kupercayai. Hubungan mereka bukan sekadar selingkuh. Mereka jatuh cinta. Mereka berniat serius. Mereka punya rencana. Aku mulai bertanya-tanya tentang Naila. Tentang siapa sebenarnya ayah biologisnya. Teringat percakapan Dita padaku 2 tahun lalu. Aku sempat hamil pas Arfan lagi tugas di luar kota selama sebulan. Kayaknya aku salah hitung masa subur deh. Waktu itu aku menanggapinya enteng. Tapi sekarang, kalimat itu menghantamku keras. Jangan-jangan, Naila bukan anak Arfan. Tapi anak Raka? Aku tahu ini gila. Tapi semuanya mulai masuk akal. Selingkuh, perceraian, liburan berdua, kematian dalam satu mobil. Dan, Naila, kepalaku berdenyut. Hatiku hancur. Tapi aku butuh kebenaran. Aku diam-diam membawa sehelai rambut Naila dan sampel sisir Raka ke laboratorium forensik untuk uji DNA. Sementara menunggu hasilnya, hari-hariku dipenuhi kecemasan. Aku tetap merawat Naila seperti biasa. Aku memasaknya makanan kesukaannya, mengajaknya bermain, bahkan membacakannya dongeng sebelum tidur. Tapi hatiku terus bertanya, apakah dia benar-benar keponakanku? Atau anak dari pengkhianatan itu? 2 minggu kemudian, hasil DNA keluar. Aku mengambilnya sendiri, tanpa bilang ke siapapun. Dokumen itu gemetar di tanganku saat kubuka di dalam mobil. Kecocokan DNA menunjukkan hubungan biologis sebagai ayah anak antara Raka Pratama dan Naila Ramadhani. Tanganku menutup mulut. Air mataku jatuh deras. Aku menunduk, berteriak tanpa suara. Dunia ini benar-benar menghancurkanku. Naila adalah anak dari suamiku. Anak dari perselingkuhan antara kakakku dan suamiku sendiri. Meski pahit, aku tahu bahwa semuanya sudah terjadi. Mereka sudah tiada. Yang tertinggal hanyalah luka, kenangan, dan seorang anak yang tak berdosa. Aku sadar, aku kini bukan hanya seorang istri yang dikhianati, tapi juga seorang ibu untuk anak dari pengkhianatan itu. Namun satu hal pasti, aku tak akan meninggalkan Naila. Dia mungkin lahir dari dosa, tapi ia tetap titipan Tuhan. Dan aku akan belajar mencintainya bukan karena darahnya, tapi karena hatiku yang ingin menyembuhkan luka ini dengan cinta. Hari-hari setelah hasil tes DNA itu tak lagi sama.
Setiap pagi, saat aku melihat Naila memeluk boneka kesayangannya sambil menyapaku dengan senyum polos, hatiku terasa perih. Ada benturan hebat antara rasa cinta yang begitu dalam terhadap anak itu, dan luka yang terus menganga akibat pengkhianatan orang tuanya. Tapi Naila tak tahu apa-apa. Ia hanya anak kecil yang merindukan ibunya, menangisi ayahnya, dan kini menggantungkan seluruh kasih sayangnya padaku. Bunda Lina, nanti kita main layang-layang ya, katanya suatu pagi dengan senyum cerah. Aku mengangguk, menahan air mata yang hendak tumpah. Iya, sayang, nanti sore kita ke lapangan ya. Bagaimana mungkin aku bisa membenci makhluk sekecil dan sepolos itu? Dia tak salah. Bahkan jika ia lahir dari hubungan kelam, itu bukan salahnya. Dia hanyalah korban. Dan aku wanita dewasa yang harus cukup bijak memeluknya, bukan mendorongnya menjauh. Namun, hatiku masih penuh luka. Malam-malamku diisi oleh mimpi buruk. Aku sering terbangun di tengah malam dengan napas memburu, membayangkan Raka dan Dita tertawa bersama di balik punggungku. Momen-momen indah yang dulu kukira murni, kini ternoda oleh bayangan mereka berdua yang memeluk dan mencium satu sama lain saat aku tak melihat. Aku mulai mengingat banyak hal yang dulu kuabaikan sebagai kebetulan. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Dulu, Dita pernah bercanda saat kami makan malam bersama. Kalau aku punya anak kayak Naila sama Raka, mungkin anakku bisa jadi juara kelas, ya. Kami semua tertawa. Tapi kini, candaan itu terasa sinis. Penuh arti tersembunyi. Atau saat Raka pernah tak sengaja menyebutkan warna selimut Naila yang baru, padahal aku sendiri belum pernah melihatnya. Kok kamu tahu selimut Naila? Tanyaku waktu itu. Dia menjawab enteng, Dita cerita. Banyak tanda-tanda kecil, yang dulu tampak sepele, namun kini terasa seperti pisau yang terus-menerus menyayat hatiku. Beberapa hari setelah hasil tes DNA keluar, aku membuka kembali laptop Raka. Biasanya, aku tak pernah mengutak-atik barang pribadinya, tapi sekarang, aku perlu tahu semuanya. Aku tak ingin hidup dalam tanda tanya lagi. Di laptop itu, aku menemukan folder tersembunyi. Namanya hanya, aku baru sadar, singkatan dari Raka Dita. Di dalamnya ada catatan harian, foto-foto mereka berdua, bahkan rencana liburan jangka panjang. Mereka ingin pindah ke luar kota, memulai hidup baru bersama Naila. Mereka bahkan sudah memesan rumah mungil di pinggir pantai. Foto desain rumah itu masih tersimpan lengkap. Hatiku hancur lagi. Tak hanya mereka menjalin cinta di belakangku, tapi mereka juga merencanakan masa depan bersama. Masa depan yang tidak ada aku di dalamnya. Air mata tak berhenti mengalir saat membaca satu catatan Raka. Aku tahu aku berdosa. Tapi aku mencintai Dita. Cintaku pada Arlina adalah rasa hormat, tapi cintaku pada Dita adalah hidupku. Aku tahu aku pengecut karena tidak jujur pada Arlina. Tapi aku tak ingin menyakitinya. Dia terlalu baik, terlalu murni. Dan itu justru membuatku merasa bersalah setiap hari. Aku menutup laptop itu dengan gemetar. Raka, kau bilang mencintaiku sebagai rasa hormat? Setelah semua tahun bersamaku, kau anggap cinta kita hanya sekadar hormat? Aku merasakan rasa sakit yang tak bisa didefinisikan oleh kata-kata. Rasa dikhianati oleh suami bisa membunuh batin seorang istri. Tapi lebih dari itu, dikhianati oleh kakak sendiri, orang yang seharusnya jadi pelindung dan sahabat hidup, rasanya jauh lebih menyakitkan. Aku mengurung diri beberapa hari. Membiarkan tubuhku tenggelam dalam selimut, membiarkan dunia luar berjalan tanpa aku. Tapi Naila tetap datang, memelukku, dan menyusup ke dalam pelukanku setiap malam. Bunda Lina, jangan sedih ya. Aku di sini kok, ucapnya dengan tangan kecilnya mengelus pipiku. Sekali lagi, anak itu menyelamatkanku dari gelapnya amarah. Sekali lagi, ia membuatku bertahan. Suatu siang, Ibu Raka datang ke rumah. Ia membawa makanan dan mainan untuk Naila. Aku dengar kamu merawat Naila sekarang, katanya sambil duduk di ruang tamu. Aku mengangguk pelan. Iya, aku nggak mungkin menyerahkannya ke panti asuhan. Aku sayang sama dia. Ibu Raka menghela napas panjang. Lalu dengan tatapan berat, ia berkata, maafkan anakku, Lin. Aku tahu ini berat, tapi kamu berhak tahu semuanya. Aku menatapnya,
Jantungku berdetak cepat. Waktu itu aku pernah memergoki mereka di rumah kontrakan. Dita dan Raka. Aku kaget. Tapi Raka bilang, dia sedang bantu Dita mengurus rumah itu untuk adiknya. Aku percaya saja, karena aku pikir kalian keluarga yang rukun. Ia berhenti sejenak, menahan air mata. Setelah mereka meninggal, aku buka catatan rekening Raka. Ternyata dia mengirim uang rutin ke rekening atas nama Dita, bahkan sebelum kamu menikah dengan dia. Aku terhenyak. Sebelum aku menikah? Ibu Raka mengangguk. Aku takut memberitahumu saat itu. Aku pikir mungkin hanya urusan keluarga. Tapi sekarang, aku sadar, kamu berhak tahu semuanya. Termasuk, tentang siapa Naila sebenarnya. Aku hanya bisa menunduk. Air mata mulai jatuh membasahi lututku. Aku tahu semuanya. Naila, anak dari Raka. Ibu Raka terdiam, lalu memelukku erat-erat. Kamu wanita paling kuat yang aku kenal, Lin. Tuhan pasti memberkatimu dengan kekuatan yang lebih besar dari luka ini. Beberapa hari kemudian, aku duduk berdua dengan Naila di balkon, memandangi langit sore yang mulai berwarna jingga. Anak itu duduk di pangkuanku, menyuapkan biskuit ke mulutku sambil tertawa. Bunda Lina cantik ya? Kayak pelangi, katanya tiba-tiba. Aku tersenyum samar. Kenapa pelangi? Soalnya Bunda punya banyak warna. Ada yang cerah, ada yang sendu, tapi tetap indah. Kalimat itu membuatku tercekat. Anak sekecil itu bisa berkata sesuatu yang begitu dalam. Aku mengelus rambutnya. Naila, kalau suatu hari kamu besar dan tahu semuanya, Bunda harap kamu tetap sayang sama Bunda. Aku selalu sayang Bunda Lina, karena Bunda sayang aku. Tangisku pecah. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena cinta. Naila adalah luka yang berubah menjadi kekuatan. Dia adalah bayang-bayang dari pengkhianatan, tapi juga cahaya dari pengampunan. Aku tahu, hidup tak akan pernah sama. Tapi aku memutuskan untuk mulai membangun lagi dari reruntuhan. Dengan cinta, dengan ketegaran, dan dengan harapan. Dan satu langkah penting telah kulakukan. Aku memutuskan untuk tidak membuang masa lalu, tapi menyimpannya dalam kotak bernama ikhlas. Aku akan mencintai anak itu seumur hidupku. Bukan karena siapa ayahnya. Bukan karena siapa ibunya. Tapi karena aku memutuskan untuk memeluk luka, bukan membiarkannya membusuk. Hari-hari terus berjalan seperti biasa. Orang-orang mulai kembali dengan rutinitas mereka, menyangka luka akan sembuh seiring waktu. Tapi tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat. Beberapa luka tidak pernah sembuh. Hanya saja, kita belajar hidup berdampingan dengannya. Itulah yang kulakukan. Belajar berdamai. Aku kembali bekerja perlahan. Untungnya atasanku sangat pengertian dan memberiku waktu untuk menyesuaikan diri. Naila kini resmi tinggal bersamaku. Aku sudah mengurus hak asuhnya secara hukum setelah berbicara dengan keluarga almarhum Arfan. Mereka tidak keberatan. Bahkan Ibu Arfan memelukku erat dan berbisik, kami tahu kau akan menjadi ibu yang baik baginya. Namun, di balik semua ketegaran yang kutampilkan di luar, hatiku masih terus berperang. Beberapa malam, aku termenung di tempat tidur. Membayangkan wajah Raka, bayangan senyumnya yang dulu bisa menenangkan hatiku. Tapi kini hanya meninggalkan getir. Dan Dita kakakku sendiri, yang dulu jadi sandaran hidupku. Kini kenangannya berubah menjadi duri yang menusuk tiap kali kubayangkan tawa di antara mereka. Aku sering membuka kembali foto-foto lama. Foto pernikahan kami. Foto liburan keluarga. Bahkan video kecil ketika Raka bermain gitar sambil membuat Naila tertawa. Mereka tampak seperti keluarga bahagia. Tapi ternyata, di balik senyuman itu, tersembunyi kebohongan yang dalam. Aku terus mencoba memaafkan. Tapi memaafkan orang yang telah meninggal tidak semudah itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada kejelasan mengapa semua ini harus terjadi. Yang ada hanya kenangan dan tanya tak berjawab. Suatu sore, aku mengajak Naila jalan-jalan ke taman kota. Di sana, kami duduk di bawah pohon rindang, menyaksikan anak-anak bermain. Naila tampak ceria, berlari mengejar kupu-kupu, tertawa dengan suara yang jernih. Sejenak aku lupa semua luka.
Senyum Naila seperti pelangi setelah badai. Seorang ibu yang duduk di sebelahku bertanya, "Putri kandung?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Bukan. Tapi sekarang, dia anakku." Perempuan itu tersenyum hangat. "Kelihatan banget kalian saling sayang." Aku menoleh ke Naila. Disinilah aku menyadari satu hal penting. Rasa sayang tidak harus lahir dari darah yang sama. Cinta bisa tumbuh dari hati yang terluka, dan ketulusan bisa muncul dari kekecewaan yang dalam. Namun, rasa damai itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke bank untuk mengurus dokumen asuransi Raka. Di sana, petugas bank memberikan semua dokumen dan daftar rekening yang Raka miliki. Salah satunya mengejutkanku. Rekening atas nama Dita, yang selama ini secara rutin menerima transfer dari Raka, ternyata juga menampung dana investasi yang jumlahnya tidak sedikit. Mereka membuka rekening bersama dengan tujuan tabungan masa depan. Di keterangan transaksi tertulis, tabungan masa depan Naila. Mataku membelalak. Jadi, bukan hanya mereka punya rencana hidup bersama, tapi mereka memang sudah menyiapkan segalanya. Aku duduk di kursi ruang tunggu bank cukup lama, menggenggam dokumen itu erat-erat. Di sisi lain, aku tersenyum miris. Bahkan ketika aku dan Raka berjuang membayar cicilan rumah, dia menyisihkan uangnya untuk membangun masa depan bersama Dita. Rasa sakit itu datang lagi. Kali ini lebih tajam. Aku berjalan pulang dengan kepala yang penuh. Di rumah, Naila sudah menungguku dengan wajah cerah. "Bunda Lina, mau lihat lukisanku enggak?" serunya sambil menarik tanganku. Aku berjongkok dan melihat kertas gambar yang digoresinya dengan krayon warna-warni. Ada gambar seorang anak kecil bergandengan tangan dengan dua sosok perempuan. "Ini siapa?" tanyaku lembut. "Itu aku, itu Mama, dan itu Bunda," jawabnya riang. Aku tersenyum pahit. Di dunia kecilnya, Naila tetap menyayangi ibunya, dan kini ia mencintaiku sebagai ibu barunya. Tanpa tahu sejarah kelam yang menghubungkan kami. Di malam yang sama, aku kembali menulis surat. Sudah beberapa kali aku menulis surat kepada Raka dan Dita. Bukan untuk mereka baca, tentu saja, tapi untukku, untuk melepaskan beban yang tak mampu kuucapkan. "Raka, kau membuatku mencintaimu sepenuh hati, lalu menjatuhkanku tanpa peringatan. Tapi aku masih berdoa agar Tuhan menerima dosamu dan memberimu tempat terbaik. Karena jika aku membencimu seumur hidupku, maka luka ini akan membunuhku. Aku memilih memaafkan, bukan karena kau layak dimaafkan, tapi karena aku tak ingin hati ini busuk karena dendam. Dita, kakakku, sahabatku, bagian dari jiwaku. Mengapa kau tega menusukku sedalam ini? Tapi aku tahu, tak semua yang terlihat bahagia benar-benar bahagia. Jika kau memilih Raka, mungkin karena hatimu pernah terlalu hancur. Aku tak ingin mengenang kalian sebagai pengkhianat, tapi sebagai dua manusia yang tersesat. Dan kini, aku akan mengasuh Naila. Anakku, titipan Tuhan yang tak bersalah. Dan disinilah aku, memulai hidup baru. Dari reruntuhan yang kalian tinggalkan." Surat itu kulipat, kusimpan dalam kotak kayu di bawah tempat tidur. Bersama surat-surat lainnya. Beberapa bulan berlalu. Hidup mulai berjalan stabil. Naila kini masuk TK dan menjadi anak yang ceria dan pintar. Ia sering mendapat pujian dari gurunya. Saat aku datang ke sekolahnya untuk menghadiri acara Hari Ibu, gurunya berkata, "Bu Arlina, anak ini sangat bangga dengan Anda." Dia bilang, "Bunda Lina itu penyelamat hidupku." Air mataku jatuh. Anak itu menyebutku penyelamat. Padahal aku yang diselamatkan olehnya. Aku memeluk Naila erat hari itu. Tak peduli bagaimana ia hadir di dunia ini. Yang ku tahu, dia adalah alasan aku bisa berdiri lagi. Dan dari sanalah aku belajar bahwa tak semua kebenaran perlu diumbar, dan tak semua luka harus dibalas dendam. Beberapa luka memang untuk disimpan sebagai pelajaran. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diubah menjadi kekuatan. Aku tak tahu apakah kelak Naila akan mengetahui siapa ayah biologisnya. Tapi bila hari itu tiba, aku hanya ingin dia tahu satu hal. Kamu bukan hasil dari dosa. Kamu adalah cahaya dari pengampunan. Sudah 1 tahun berlalu sejak hari yang mengubah seluruh hidupku. Setahun sejak telepon itu datang di pagi buta.
Setahun sejak aku mendapati kenyataan bahwa suamiku dan kakakku, dua orang yang sangat kucintai dan kupercayai, telah menghancurkan hatiku dengan cara yang paling menyakitkan, lalu pergi tanpa sempat memberikan penjelasan. Tapi waktu, seaneh apapun, memang punya cara menyembuhkan. Bukan dengan menghapus luka, tapi membuat kita mampu menapaki hari tanpa terus-menerus jatuh ke lubang yang sama. Dan aku mulai belajar berdiri. Kini, hidupku berputar sepenuhnya pada Naila. Anak kecil itu tumbuh semakin cerdas dan manis. Rambutnya sudah panjang dan senyumnya tak pernah gagal menghangatkan hatiku. Dialah alasan aku tetap bisa bernapas dengan tenang, walau hatiku masih sesekali mencicit nyeri jika mengingat masa lalu. Aku mendaftarkan Naila ke sekolah dasar terbaik di kota. Aku ingin memberinya kehidupan yang layak, lebih dari sekadar menebus luka yang diwariskan orang tuanya. Di sela-sela aktivitas harianku, aku mulai menekuni bisnis kecil dari rumah. Menjual kue-kue buatan tangan yang dulu hanya jadi hobi, kini perlahan menjadi penghasilan. Aku juga mulai aktif menulis, mengirimkan cerita pendek ke majalah-majalah wanita. Sebagian besar terinspirasi dari kisahku sendiri, meski tentu saja tak pernah kuceritakan secara gamblang. Kadang saat malam tiba, aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat, menatap langit gelap. Bintang-bintang di sana tak pernah berubah, meski dunia di bawahnya telah jungkir balik. Aku percaya, Tuhan menyimpan alasan untuk segalanya. Bahkan untuk dikhianati oleh dua orang yang paling aku cintai sekaligus. Suatu hari, aku menerima surat dari seorang perempuan tak kukenal. Surat itu datang melalui email resmi yang kupasang untuk bisnis rotiku. Awalnya kupikir itu hanya pesanan biasa. Tapi saat kubuka, jantungku berdetak tak beraturan. Nama saya Mira. Saya teman kantor almarhum suami dan kakak Anda. Saya tahu saya tidak punya hak apapun, tapi sudah terlalu lama saya menyimpan kebenaran ini. Dan saya merasa Anda berhak tahu sesuatu. Tanganku gemetar. Aku membaca kata demi kata, dan satu bagian dari surat itu membuat tubuhku membeku. Saya tahu tentang hubungan Raka dan Dita. Saya sempat melihat mereka beberapa kali pergi bersama saat dinas luar kota. Bahkan saya pernah menegur Raka, tapi dia hanya tersenyum dan bilang, "Kamu nggak ngerti. Semua ini demi Naila." Dan, yang paling saya sesali, saya tahu rencana mereka sebelum kecelakaan itu terjadi. Mereka memang hendak pergi bersama, meninggalkan segalanya. Tapi mereka kecelakaan dalam perjalanan ke bandara. Tangisku pecah. Meski sebagian dari diriku sudah menduga selama ini, tapi membaca pernyataan langsung dari orang luar membuat semua terasa lebih nyata dan lebih menyakitkan. Jadi benar, mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka hendak pergi bersama, meninggalkanku. Meninggalkan semua ikatan. Mungkin mereka pikir, aku terlalu lemah untuk tahu kebenaran. Tapi justru itu yang membuatku lebih kuat. Aku membalas email itu singkat. Terima kasih, Mira. Aku tidak membencimu karena diam. Aku tahu tidak mudah menyampaikan kenyataan yang pahit. Aku hanya berharap Tuhan menguatkan hati semua orang yang pernah disakiti. Beberapa malam setelah membaca email itu, aku mengalami mimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berdiri di tengah taman yang sangat sunyi. Di depanku ada dua bangku. Satu diisi Raka, satu lagi oleh Dita. Mereka menatapku tanpa suara. Aku tak bicara. Hanya memandangi keduanya dalam diam. Entah kenapa dalam mimpi itu, aku tidak menangis. Hanya meletakkan sesuatu di bangku mereka, sebuah foto Naila, lalu berbalik dan pergi. Saat bangun, aku merasa ringan. Mungkin itulah pertanda aku telah benar-benar melepaskan mereka. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejutan lain datang. Naila menemukan album foto lama di lemari tua yang tak pernah kubuka sejak pindah ke rumah ini. Di dalamnya ada foto-foto masa kecilku bersama Dita, serta foto pernikahan Raka dan aku. Termasuk foto Raka menggendong Naila. Ayah kandungku ini, ya, Bun? Tanya Naila polos. Aku mengangguk pelan. Ia memandangi foto itu lama. Apa ayah dulu sayang aku? Pertanyaan itu seperti petir menyambar jantungku. Aku menarik napas dalam-dalam. Iya, sayang banget, jawabku akhirnya. Aku tak ingin menumbuhkan luka dalam hatinya hanya karena luka di hatiku belum sembuh.
Naila berhak tumbuh dengan cerita yang tidak membuatnya hancur sejak dini. Kok ayah dan mama nggak pernah balik? Aku diam sesaat, lalu memeluknya. Karena mereka sudah pergi ke tempat yang jauh, sayang, tempat yang sangat indah. Tapi kamu nggak sendiri. Ada bunda di sini yang akan terus bersamamu. Naila memelukku erat. Dan di pelukan kecil itu, aku merasa cukup. Suatu hari, aku dan Naila pergi ke makam Raka dan Dita. Sudah lama aku tidak ke sana. Rasanya seperti mengunjungi masa lalu yang sudah kupaksa kubur dalam-dalam. Tapi hari itu, aku ingin membawa Naila. Bukan untuk mengenang rasa sakit, tapi untuk menyudahi dendam. Kami menaburkan bunga dengan tenang. Naila menyusun buket kecil yang kami bawa dari rumah. Ayah dan mama di surga? Ya, tanyanya lembut. Iya, sayang. Di tempat yang sangat damai. Naila tersenyum. Lalu dengan polosnya berkata, semoga mereka nggak nakal lagi di sana. Aku tercekat, lalu tertawa kecil sambil mengusap rambutnya. Semoga ya, sayang. Saat kami berjalan meninggalkan makam, aku memandang langit yang cerah. Hati ini seperti dihampiri sinar hangat yang lama tak kurasakan. Bukan karena luka itu menghilang, tapi karena aku sudah berdamai dengannya. Malam itu aku menulis surat terakhirku. Untuk kalian berdua, hari ini, aku datang bukan untuk menangisi kalian, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal yang sesungguhnya. Aku memaafkan, bukan karena kalian layak dimaafkan, tapi karena aku layak untuk hidup damai. Dita, kakakku, aku merindukan masa kecil kita. Tapi aku tidak akan membiarkan satu kesalahanmu mendefinisikan seluruh hidup kita. Raka, aku mencintaimu. Pernah begitu dalam. Tapi kini aku membiarkan cinta itu pergi, bersamamu. Kalian boleh pergi bersama. Tapi aku akan tetap tinggal, bersama anak kecil yang kalian tinggalkan, yang kini kupanggil anakku. Dan hidupku akan terus berjalan. Kini, rumah kami lebih hangat dari sebelumnya. Naila makin dewasa, makin cerdas, dan makin penuh kasih. Ia sering membantu membuat kue, mengantar pesanan, bahkan menulis cerita kecil untukku. Ia bilang, aku mau jadi penulis kayak bunda. Dan aku akan terus menulis, bukan untuk mengingat luka, tapi untuk merayakan bagaimana aku bisa bangkit darinya. Hidup mungkin tak adil. Tapi cinta selalu menemukan jalannya. 2 tahun telah berlalu sejak kecelakaan itu. 2 tahun sejak aku kehilangan orang-orang yang paling kucintai dan paling mengkhianatiku dalam satu hari. 2 tahun sejak luka itu merobek hidupku tanpa peringatan, namun juga 2 tahun sejak aku belajar menenun kekuatan dari puing-puing hati yang hancur. Sekarang, aku berdiri di hadapan cermin mengenakan blus sederhana berwarna pastel. Di luar, terdengar suara Naila bernyanyi kecil sambil mengepang rambut bonekanya. Ia sudah kelas 2 SD dan makin pintar. Aku selalu bangga padanya. Ia adalah satu-satunya alasan aku tetap waras di tengah badai. Bunda, kamu cantik banget hari ini, seru Naila saat masuk ke kamar. Aku tersenyum, merapikan kerudung. Makasih, sayang. Bunda ada janji rapat hari ini, doain ya biar lancar. Amin. Bunda mau kemana? Ke kantor baruku, jawabku dengan semangat. Ya, setelah 2 tahun membesarkan Naila sambil menjual kue dari rumah dan menulis, akhirnya aku menerima tawaran untuk menjadi editor freelance di sebuah penerbit ternama. Gaji tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berdua. Yang lebih penting lagi, aku bisa bekerja dari rumah dan tetap punya waktu penuh untuk Naila. Aku menyetir sendiri ke kantor, dengan hati yang sedikit gemetar. Sudah lama aku tidak kembali ke dunia kerja, kantoran. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus maju. Tak ada alasan untuk terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kantor penerbit itu kecil tapi hangat. Aroma kopi dan kertas baru menyambutku saat memasuki ruangan. Pemiliknya, seorang wanita ramah bernama Bu Ayu, menyambutku dengan hangat. Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Ibu Arlina, katanya sambil tersenyum. Karya ibu yang kami baca, terutama cerita pendek tentang ibu yang membesarkan anak sendirian, sangat menyentuh. Aku tersenyum kecil. Cerita itu memang sangat personal. Tapi aku menulisnya tanpa menyebut nama. Hanya perasaan yang kutuangkan.
Nyatanya, banyak yang merasa terhubung. Terima kasih, Bu, jawabku. Saya hanya menulis apa yang saya alami. Dan itu justru yang membuat tulisan ibu punya jiwa, katanya lagi. Hari itu berlalu dengan cepat. Aku langsung jatuh cinta dengan suasana kerja yang menyenangkan dan penuh kreativitas. Sepulangnya, aku mampir membeli es krim coklat untuk Naila sebagai hadiah karena dia sudah berani tidur sendiri selama seminggu penuh. Di malam yang tenang, setelah Naila tidur, aku duduk di ruang tamu, membaca kembali draft naskah yang harus kuedit. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Awalnya aku ragu menjawab, tapi rasa penasaran menang. Halo? Bu Arlina? Suara pria di seberang terdengar berat tapi sopan. Saya Haris, adik dari almarhum Raka. Aku terpaku. Nama itu mengalir seperti air dingin yang membasuh kenangan. Haris, aku belum mendengar kabar darinya sejak pemakaman. Ia memang adik iparku, tapi sejak kejadian itu, hubungan kami seakan putus begitu saja. Iya, ini saya sendiri. Ada apa ya, Mas Haris? Ada yang ingin saya bicarakan, Bu. Kalau Ibu berkenan, mungkin kita bisa bertemu. Aku menarik napas. Tentang apa? Tidak bisa saya jelaskan lewat telepon. Tapi ini penting. Dan ini menyangkut Naila. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Haris masih seperti dulu, tenang dan sopan, tapi kini wajahnya lebih serius. Mungkin karena beban masa lalu yang kami sama-sama tanggung. Saya minta maaf, Bu Arlina, katanya membuka percakapan. Saya tahu, selama ini saya seperti menghilang. Tapi saya juga butuh waktu. Raka bukan hanya kakak saya, dia sahabat saya. Dan jujur, saya juga marah pada apa yang dia lakukan, pada Ibu. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti. Kita semua terluka dengan caranya masing-masing. Haris menghela napas panjang. Saya ingin menjelaskan sesuatu. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah sedikit cara Ibu memandang Raka. Aku diam. Mendengarkan. Haris kemudian membuka sebuah map dan menyodorkan selembar fotokopi surat. Tulisannya adalah tulisan tangan Raka. Jika kamu membaca surat ini, kemungkinan besar aku dan Dita sudah tidak ada. Aku tidak bisa membenarkan apa yang aku lakukan, tapi aku ingin menjelaskan. Aku mencintai Arlina. Sangat. Tapi aku juga terjebak dalam rasa kasihan pada Dita yang sejak dulu diam-diam mencintaiku dan hidup dalam tekanan orang tua mereka. Aku bodoh, aku pengecut. Aku kira dengan menuruti Dita pergi, aku bisa menyelamatkannya dari tekanan itu. Tapi aku sadar, aku justru menghancurkan Arlina dan Naila. Kalau aku bisa memilih ulang, aku ingin memperbaiki semuanya. Tanganku gemetar saat membaca. Apa ini, asli? Tanyaku pelan. Haris mengangguk. Saya menemukannya di laci meja Raka. Baru saya temukan beberapa bulan lalu waktu rumah orang tua kami dijual. Saya ragu-ragu untuk memberikannya. Tapi, saya tahu ini penting bagi Ibu. Aku menatap surat itu lama. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Surat itu tak serta-merta menghapus semua kesalahan Raka, tapi entah kenapa, membaca pengakuan dan penyesalannya membuat hatiku sedikit lebih ringan. Terima kasih sudah memberikan ini. Setelah pertemuan itu, Haris beberapa kali datang ke rumah. Kadang membawa buku cerita untuk Naila, kadang hanya mampir sebentar menanyakan kabar. Awalnya aku canggung, tapi lambat laun aku menyadari satu hal, Naila menyukai kehadirannya. Om Haris baik banget, katanya suatu malam. Dia bisa bantu aku PR matematika? Aku tertawa. Iya, Om Haris memang pintar. Kalau Om Haris sering main ke sini, boleh nggak aku bilang dia seperti paman? Aku tertegun. Naila memang tidak pernah punya figur lelaki lain setelah kepergian Raka. Dan Haris, dengan segala kebijaksanaannya, datang dengan cara yang tidak memaksa. Hanya hadir, tanpa menuntut apapun. Suatu sore, setelah mengantar Naila ke kursus, Haris dan aku duduk di teras rumah. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah karena hujan tadi siang. Arlina, katanya tiba-tiba, pelan dan hati-hati. Aku menoleh. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi aku ingin bilang sesuatu. Bukan karena kasihan, bukan karena masa lalu,
tapi karena aku melihat kamu sebagai perempuan kuat yang luar biasa. Dan Naila, dia anak yang luar biasa juga. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aku terdiam. Hati kecilku gemetar. Perasaan lama yang kukira sudah mati, seolah bangkit perlahan. Tapi bukan dalam bentuk cinta yang membara. Lebih seperti ketenangan. Keinginan untuk merasakan kembali kasih sayang yang tulus. Beri aku waktu, Haris, kataku akhirnya. Ia tersenyum. Aku akan menunggu. Selama apapun. Malam itu, aku memandangi wajah Naila yang tertidur pulas. Aku menyentuh pipinya, berbisik, hidup kita tidak sempurna, nak. Tapi semoga ke depan akan lebih baik. Dan aku percaya, masa lalu tak bisa dihapus. Tapi masa depan bisa ditulis ulang. Pagi itu matahari bersinar hangat di halaman rumah. Burung-burung bernyanyi, udara segar memenuhi ruang tamu lewat jendela yang kubuka lebar-lebar. Hari ini adalah hari ulang tahun Naila yang ke-9. Aku memasak nasi kuning dan menata meja makan dengan hati riang. Tak ada pesta mewah. Hanya aku, Naila, beberapa teman sekolahnya, dan Haris. Sudah 1 tahun sejak Haris menyatakan perasaannya. Hubungan kami berjalan perlahan, dengan penuh kehati-hatian. Bukan karena aku tak ingin jatuh cinta lagi, tapi karena aku tak ingin mengulangi luka yang dulu. Haris paham itu, dan dia tak pernah memaksaku. Justru ketulusannya dalam menjaga jarak membuatku merasa lebih aman. Naila berlari dari kamar sambil memakai mahkota ulang tahun. Bunda, lihat, aku cantik enggak? Katanya sambil berputar. Aku tertawa kecil. Cantik banget. Putri ulang tahun hari ini. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Naila berlari membukakan pintu. Haris masuk sambil membawa kue ulang tahun yang ia buat sendiri. Kue coklat lapis dengan tulisan, "Selamat ulang tahun, Naila," yang ditulis agak miring, tapi tetap manis. Om Haris, seru Naila girang. Ia memeluk Haris dengan akrab, lalu menggandeng tangannya ke meja makan. Om duduk sini, ya. Aku mau potong kuenya sekarang. Aku memperhatikan mereka dari dapur, hati terasa hangat. Rasanya seperti keluarga. Bukan keluarga yang sempurna, tapi cukup untuk menumbuhkan cinta dan harapan baru. Sore itu, setelah semua tamu pulang dan Naila tidur karena kelelahan, Haris dan aku duduk di teras rumah. Aku senang lihat Naila hari ini, katanya pelan. Iya, dia memang bahagia. Banyak teman, dan dia sayang banget sama kamu. Haris mengangguk. Aku juga sayang sama dia. Sama kamu juga, Lin. Aku menatap langit yang mulai berubah jingga. Lalu menatap Haris. Aku sudah memikirkan semuanya, Haris. Lama. Karena aku takut. Aku takut jatuh dan disakiti lagi. Aku tahu. Tapi, aku juga tahu kamu berbeda. Kamu tidak datang untuk menambal luka, tapi kamu menemaniku menjahitnya perlahan. Itu yang membuatku merasa tenang. Haris terdiam. Menungguku melanjutkan. Kalau kamu masih bersedia, aku ingin kita melangkah bersama. Pelan-pelan. Tak perlu terburu-buru. Tapi pasti. Haris tersenyum. Matanya memerah. Ia menggenggam tanganku erat. Aku akan jaga kamu dan Naila. Dengan segenap hatiku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa pulang. Beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri mengunjungi makam Raka dan Dita. Aku membawa bunga dan surat yang kutulis semalam. Surat yang mungkin tak akan pernah mereka baca, tapi aku percaya jiwa mereka bisa merasakannya. Di hadapan nisan Raka, aku membuka surat itu dan membacanya pelan. Raka? Terima kasih karena dulu pernah mencintaiku. Terima kasih karena telah memberiku Naila, anugerah terindah dalam hidupku. Aku marah padamu, ya. Sangat. Tapi aku juga belajar memaafkan. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin bebas. Bebas dari dendam, dari luka, dari bayang-bayangmu. Dan kini, aku bahagia. Bukan karena kehilanganmu, tapi karena aku menemukan kekuatanku. Selamat jalan, Raka. Semoga kamu tenang. Arlina.
Aku menabur bunga di atas tanah yang kini lebih sejuk di hatiku. Lalu aku beralih ke makam Dita. Dita, kamu kakakku. Seharusnya kamu menjadi pelindungku. Tapi kamu memilih melukai. Aku tidak tahu kapan dan bagaimana semuanya dimulai, tapi aku yakin kamu pun tak berniat menghancurkan. Kamu hanya terlalu haus cinta dan salah arah. Aku marah. Tapi aku juga sedih. Karena di saat terakhirmu, kamu mungkin masih merasa bersalah. Aku harap kamu menemukan damai di sana. Aku sudah memaafkanmu. Arlina. Aku duduk di samping makam itu lama. Menangis. Menertawakan luka. Menyapa masa lalu seperti sahabat lama yang akhirnya kukatakan selamat tinggal. Beberapa bulan kemudian, aku dan Haris mengadakan acara syukuran kecil di rumah. Hanya keluarga dan sahabat dekat. Kami tidak menyebutnya lamaran atau tunangan. Kami hanya memperkenalkan, ini kami, dua jiwa yang saling memahami dan memilih untuk tumbuh bersama. Ibu dan ayahku hadir. Meski hubungan kami dulu sempat renggang karena luka keluarga yang dalam, mereka kini mulai luluh. Apalagi setelah melihat Naila tumbuh sehat dan ceria. Ibu menatapku sambil memelukku erat. Maafkan ibu dulu terlalu diam, terlalu ikut campur urusan Dita dan suamimu. Aku juga sudah memaafkan, Bu. Sekarang aku ingin hidup damai. Untuk diriku. Untuk Naila. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti seorang janda yang dikhianati. Aku merasa seperti seorang perempuan yang telah melewati badai, berdiri lagi, dan membuka pintu untuk cahaya masuk kembali. Setahun kemudian, aku berdiri di depan kelas, menghadapi belasan anak muda yang antusias mendengarkan ceritaku. Ya, kini aku menjadi penulis dan sesekali diundang menjadi pembicara di berbagai acara tentang perempuan, pengasuhan, dan pemulihan diri. Aku memulai sesi dengan bertanya, apa arti luka bagimu? Seorang mahasiswa di baris depan menjawab, tanda bahwa kita pernah bertarung. Aku tersenyum. Tepat. Dan yang terpenting, luka bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dirawat. Karena saat kita merawat luka, kita juga merawat harapan. Setelah sesi selesai, aku pulang ke rumah. Naila sudah menunggu di depan pintu dengan Haris yang kini menjadi suamiku. Ia membuka pagar dan memelukku erat. Bunda capek? Tanyanya. Capek sedikit, tapi bahagia. Kami bertiga masuk ke rumah kecil kami yang hangat. Tak mewah, tapi penuh cinta. Malam itu, aku menulis di jurnal kecilku. Hidup tidak pernah menjanjikan kita akan selalu bahagia. Tapi hidup selalu memberi kita pilihan. Untuk bangkit. Untuk memaafkan. Untuk mulai dari awal. Dan aku telah memilih semuanya. Aku memilih untuk pulang. Pada diriku sendiri.